Saudara, setelah beberapa postingan-postingan yang saya baca di medsos, bagaimana orang percaya mencoba mempertentangkan antara iman dan logika. Di satu sisi ada orang yang condong iman harus bertentangan dengan logika, dan karena itu orang tidak mau belajar menggali ilmu pengetahuan. Di satu sisi ada orang yang cenderung kepada logika, maka tanpa mengindahkan bagaimana kebenaran tentang iman. Tapi dari pembacaan firman Tuhan yang beberapa kali saya coba utarakan, bahwa iman dan logika itu berjalan seiring. Cuman iman itu bisa melompat ke depan, tapi logika atau pengetahuan itu berjalan merangkap. Tapi satu sisi nanti mereka akan ketemu sebenarnya. Jadi istilahnya, kalau istilah matematika, 2 garis lurus akan berpotongan di jauh tak terhingga. Nah, karena itu coba dengarkan dulu bagaimana pemaparan Rev. Dr. M.H. Siburian berikut ini. Hari ini kan kita dengarkan bagaimana Bapak Ketua menerangkannya tentang akselerasi pertumbuhan gereja GPI melalui pelayanan yang berdampak di Ancaman. Dengan hormat kami berikan. Ini menjadi penting bagi kita karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, supaya kita tidak boleh mengatakan seperti yang ditenggarai oleh begitu banyak orang, ada banyak yang anti kepada teknologi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir teknologi itu tidak akan bisa kita batalkan karena semata-mata kita mempunyai iman. Saya percaya bahwa iman dan sains itu dengan ilmu itu adalah 2 hal yang berjalan bersama-sama, paralel. Barangkali ada beberapa bagian yang satu membuktikan yang lain membuktikan yang satu. Seperti itu. Saya berikan contoh yang sudah saya sering beritahu kepada saudara. Ketika Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, maka sebenarnya itu adalah sebuah omong kosong bagi rasional manusia. Omong kosong, ini tidak mungkin. Tetapi ketika rasional manusia berkembang, kemampuan intelijensianya ada, bahkan kita sudah memiliki sekarang intelijensia yang baru, new AI, artificial intelligence, itu saudaraku tidak ada orang lagi yang akan menyangkal bahwa bisakah Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, bukan hasil perkawinan, tetapi hasilnya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, cloning yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan, itu sudah dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sekarang. Sebenarnya cloning yang dilakukan oleh Allah itu hanya sekecil atau seminimal kemampuan Allah atau kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Itu bisa dibuktikan sekarang. Jadi kalau saya berkhotbah tentang cloning, tidak ada ahli ilmu pengetahuan yang mencoba menyangkal itu. Bagaimana mungkin Allah kalian itu bisa membuat manusia? Karena kita sudah menemukan DNA, nanti saya cerita tentang DNA ini. Dan dulu kala juga pesawat-pesawat yang Nah, setelah saudara mendengarkan pemaparan Bapak Ketua GPI Rev. Dr. M.H. Siburian, bagaimana? Apakah saudara bisa memahami atau mengulas sedikit bagaimana pemaparan itu, sehingga sebenarnya Abraham juga sudah berkata
bahwa di dalam firman Tuhan yang sering kita ulas bahwa waktu Abraham mempersembahkan Ishak, maka di dalam hatinya mencoba berpikir, merenungkan, tapi dia tiba dalam kesimpulan bahwa ia berpikir bahwa walaupun Abraham sudah mempersembahkan Ishak, maka dia seakan-akan menerimanya kembali karena dia sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji bahwa dari Ishaklah keturunannya. Sehingga iman juga, bapak orang beriman, tetap dia berpikir bagaimana solusi yang akan Tuhan beri. Ya, dia tidak begitu membabi buta, sehingga penjelasan dari Dr. Hasibuan akan bisa mencerahkan kita. Sehingga saudara jangan mempertentangkan antara iman dan logika atau pikiran. Nanti suatu saat akan ketemu di dalam kebenaran ansih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.